Selamat malam semua suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersekutu bersama kembali dalam persekutuan doa online. Mari saja kita semua untuk mengambil sikap hati kita yang baik di hadapan Tuhan. Kita ambil tempat duduk di rumah kita masing-masing. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan yang dianugerahkan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, Engkau luar biasa, Engkau baik. Terima kasih buat malam hari ini kami boleh datang ke hadapan Engkau, menaikkan sembah, hormat, syukur dan pujian kami ke hadapan Engkau. Sebab Engkau Allah, Engkau layak menerima segala puji-pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tahirkan tempat kami bersekutu, tahirkan ruangan kami memuji dan menyembah Engkau. Tahirkan dan kuduskan rumah kami masing-masing. Kami undang Roh Kudus untuk beracara pada malam hari ini di setiap hati kami, di setiap rumah kami, di setiap tempat kami masing-masing ya Bapa. Kami undang Roh Kudus datang beracara dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan hanya bagi Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan pujian, hormat dan syukur kami. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat denganmu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Biar persekutuan doa pada malam hari ini menyenangkan-Mu, menyenangkan hatimu, naik sebagai dupa yang harum di hadapan tata-Mu yang maha kudus. Ya Allah, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya
dalam hidupku. Yang terbaik, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Oh, Allah Maha Kuasa. Oh, terima kasih Yesus. Oh, namamu berkuasa. Namamu berkuasa menghancurkan segala kuasa kegelapan. Namamu berkuasa menghancurkan segala kutuk. Namamu berkuasa memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit, kita berdiri di tempat kita masing-masing, atau kita duduk di rumah kita masing-masing. Mari kita serukan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita serukan nama Yesus. Mari bangkit, serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh, rapasiki takkan nama takkan. Serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh, sekali nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, 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 di atas salahnya. Mari tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan kita. Terpujilah Allah kita yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Mari kita katakan, terpujilah Tuhan Allah kita.
Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari kita tenangkan hati kita kembali. Kita ambil sikap penyembahan. Setelah kita memuji-muji Allah Tuhan kita yang luar biasa, mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, biar kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita menyembah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab hidup kita adalah penyembahan. Tuhan menjadikan kita seturut dan seciran kegambaran. Dia melingkupi kita dengan kemuliaan-Nya, biar kita hidup dalam perkenanan di hadapan-Nya. Mari kita bawa sembah hormat syukur kita kepada Tuhan. Ku tahu hidupku ya adalah
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan Allah, terima kasih. Kami bersyukur hidup kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Ini kami bawa pujian dan syukur kami ke hadapan tahta-Mu yang maha kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Oh, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku terpersembahkan. Ku tahu hidupku penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap
Yesus Engkau ku kagumi. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Oh, irana masih kira bataka rapana mataka ono moto koro sikira pataka namane. Oh, sikina mataka rabatakana ono moto konomo sikira patakana matakana matakana. Oh, kira labayarana masekene. Oh, ina masikina maramata karapane hiralala bayarana se. Oh, ina manare naranaro sikira labataka sikira takanama. Oh, karya terbesar dalam hidup
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Inamarase, kirapase ke are, onokonorutuku, sikira patakana, sikira patakana, orotokono, oh, sikira patakana matekene, inamateke remeteke, inamaseke noroyoroboto, inarane menete, inamane menete, sikira matakana matekene, sikira matakana ya, inamatakana ya, inamaramasekene, iramatekene re, irana yara 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 toku, iramaramatene, iramasekene, onamase, naranase, inamalamasekere, inamanase, inamalamasekene. Hinamata kata karapana kataka, hinamata kata karapataka, hinamata karapara para 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 para, irkapata tata kata karapara para para, otapata tata kata kana, hinamata tata kana, otamata tata kata karapataka, hitapata tata kata kanama, otapata kataka, otapata tata kanaka, hinamata tata karapasikira pata karapataka. Inamataka namataka rapataka, onamatata kata karapataka, onamatata kata karapataka rapataka, inamatata kata kanamataka, osanamataka namataka namataka namataka, sikira pataka taka nama, inamataka taka namataka namataka nama,
Hinamata karapana katakana. Nama takkan nama ya kita karapa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Nama-nama kami bersyukur buat kebaikan dan kasih-Mu. Nama kami disegarkan oleh Roh-Mu. Nama kita kami disegarkan oleh hadirat. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Allah, yang akan disampaikan oleh yang membawakan firman pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau telah mengurapinya, Engkau telah taruh kehendak-Mu dalam hati dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini memberi kekuatan kepada kami semua yang mendengarkan dan menjadi rema dalam hidup kami, memberikan kehidupan kepada roh kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Selamat malam suster, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam. Kita baru saja meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi mari kita tetap berharap segalanya akan lebih baik. Baik bagi keluarga kita, ekonomi dan kesehatan, pelayanan kita, persekutuan doa kita, hasrat kita untuk membaca firman Tuhan. Berdoa, semua akan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Renungan malam hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan terlebih dahulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma tentang ibadah yang sejati. Berarti ibadah yang sejati adalah saat kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Cukup kita mempersembahkan tubuh kita saja. Kita tidak perlu lagi membawa korban bakaran, karena Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Darahnya sudah tercurah untuk menebus kita. Bapak Ibu, sebagaimana korban Yesus di atas salib adalah korban yang hidup. Artinya Yesus lakukan itu semua sebagai bukti kasih-Nya bagi kita semua. Dan juga Yesus lakukan semua itu sebagai wujud ketaatannya pada kehendak Bapa. Maka sudah selayaknya kalau kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesungguhan hati, setiap hari kita mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi kita untuk kita selalu mengikuti Dia. Kita mempercayakan hidup kita untuk dipimpin oleh-Nya. Kita senantiasa berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan kita persembahkan tubuh kita untuk melayaninya dengan segenap hati dan penuh sukacita.
itulah persembahan yang hidup. Kita lakukan semua itu karena demi kemurahan Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus tekankan, demi kemurahan Tuhan. Artinya, itu semua kita lakukan sebagai ucapan syukur kita. Karena kemurahan Tuhan, kita boleh hidup sampai hari ini semata-mata hanya karena anugerahnya. Bukan karena kebaikan-kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita. Tuhan juga menginginkan kita untuk bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Kita pakai, kita jagai seluruh anggota tubuh kita hanya untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berjuang untuk tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa, tetapi tetap tinggal dalam Yesus serta terus-menerus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Mata kita pakai untuk melihat hal-hal yang baik, telinga mendengar hal-hal yang baik, bukan gosip. Mulut kita perkatakan hal-hal yang baik, gak cuma ngeluh terus. Saya kemarin ini gak sengaja lihat di Instagram itu ada sinetron Ikatan Cinta ya. Mungkin kalau buat bapak ibu, ibu-ibu biasanya yang suka nonton sinetron tuh tahu. Kalau saya sudah lama saya nggak pernah nonton TV bapak ibu, jadi saya sebetulnya nggak tahu. Cuman karena iseng saya lihat sekali. Terus besoknya saya buka ada lagi gitu ya. Saya lihat sekali. Tapi untung saya cepat disadarkan oleh Roh Kudus. Saya bilang saya nggak mau lihat ini lagi, soalnya nanti keterusan. Dulu saya pernah diingatkan Tuhan, Roh Kudus pernah ingatkan saya untuk gak boleh nonton drama Korea. Tentunya saya percaya itu semua buat kebaikan saya. Karena saat saya hanyut di dalam nonton terus drakor, fokus saya udah gak ke Tuhan lagi. Mungkin ya tahu sendirilah drama Korea itu mengharu biru, biasanya itu ya akan merusak, bukannya bagi saya sih, buat saya ya, saya pribadi saya berpikir bahwa itu bukan untuk menguatkan jiwa kita, tapi malah menghancur luluhkan. Kadang jadi jadi punya pikiran sendiri, jadi main film lagi sendiri ya. Itu cuman contoh, artinya Tuhan mau kita selalu menjaga anggota tubuh kita untuk tidak kita pakai pada hal-hal yang tidak perlu. Tuhan ingin selalu menguduskan diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita semua ini adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena Allah kita kudus, maka Tuhan juga mau kita semua kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Kalau nanti Bapak Ibu buka di Imamat 20 ayat 26, dikatakan bahwa kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kalau kita baca juga Mazmur 24 ayat 3 dan 4, dikatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan ingin kita mengejar kekudusan karena kita semua adalah milik Tuhan, supaya suatu hari kelak kita bisa kembali bersatu dengan Tuhan. Karena Allah adalah kudus, tanpa kekudusan kita tidak bisa berada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, Allah kita memiliki rencana-rencana yang baik dan sempurna bagi kita semua anak-anaknya. Karenanya Dia menginginkan kita semua berubah, mengalami pembaharuan akal budi, mengalami pembaharuan cara pandang, cara berpikir. Tuhan Yesus telah membawa ajaran yang baru ke dalam hidup kita. Karenanya, cara berpikirin kita pun harus berubah.
buang kantong yang lama, baru kita bisa menerima anggur yang baru. Cara berpikir kita yang lama harus kita buang. Buang segala kemalasan, suka menyalahkan orang lain, suka merasa benar sendiri, sikap meninggikan prestasi, kekuasaan, jabatan, itu semua harus kita buang. Kesombongan kita, kekerasan hati kita, itu semua harus kita buang. Lalu, bagaimana kita bisa memperbaharui pikiran kita? Hanya dengan firman Tuhan yang memperbarui pikiran kita. Karena itu kita perlu setiap hari kita membaca renungan, membaca firman Tuhan, baik siang maupun malam. Firman Tuhan itu akan membersihkan hati kita dan menaklukkan pikiran kita. Sehingga semakin hari kita mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan dan sempurna. Yang baik, kehendak yang baik belum tentu itu berkenan bagi Allah. Bapak Ibu ingat bagaimana dulu Daud punya niat untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Waktu itu tabut Allah ditaruh dalam sebuah kereta yang bagus, dibuatkan yang terbaik. Namun saat kereta tersebut mau tergelincir, lalu berusaha untuk menangkap kereta itu, namun akhirnya Allah murka dan binasa. Karena yang seharusnya tabut Allah tidak boleh ditaruh di dalam sebuah kereta, walaupun itu sebuah kereta emas, tapi harus dipikul oleh imam-imam Lewi. Dan juga saat membawanya harus diiringi dengan puji-pujian, dan Daud pun harus memakai pakaian efod, pakaian linen, ya banyak aturan. Itu yang Allah kehendaki dan berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, kalau cara berpikir kita sudah diperbarui, firman Tuhan sudah dapat menundukkan setiap pikiran kita, maka otomatis cara kita berbicara, cara kita bertindak juga akan berubah. Pikiran yang berubah, otomatis kata-kata yang kita ucapkan akan lebih baik, cara bertindak kita lebih baik, lama-lama akan membentuk satu kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, lama-lama akan menjadi satu karakter yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan? Kiranya di awal tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kita sekali lagi mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dan kita juga bawa komitmen kita untuk mau memperbaharui cara berpikir kita seturut firman Tuhan. Sehingga semakin hari kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu, jangan cuma ganti kalender kita di rumah dengan kalender yang baru, tapi ganti cara pandang berpikir kita untuk semakin hari semakin diubah menjadi serupa dengan cara Yesus berpikir melalui firman yang kita baca. Mari kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saya ajak untuk menaikkan satu pujian ini. Kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan cinta kepadanya, kasih yang begitu besar yang mampu menggerakkan kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Ku cinta Kau, Yesus,
ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Bapa, kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Bapa, kami boleh hidup sampai hari ini semua semata-mata hanya karena kemurahan-Mu. Karena ajar kami terus untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu, menjadi kehendak-Mu, yang berkenan, yang sempurna di hadapan-Mu. Agar kami bisa dengan penuh cinta mempersembahkan hidup kami. Kami mau berubah, segala pola pikir kami juga diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan cara Engkau berpikir, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya akan memuliakan nama-Mu. Tolong kami Bapa, kami hidup, kami ingin lebih baik lagi. Walaupun keadaan di sekeliling kami mungkin belum baik, namun kami percaya, kami diingatkan melalui firman ini di awal tahun ini. Kami mau lakukan Bapa, karena cinta kami kepadamu. Kami ingin berubah, kami ingin berjuang untuk menjauhkan seluruh anggota tubuh kami dari segala dosa. Tolong kami Roh Kudus, bawa kami untuk bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kiranya berkat-Mu melimpah atas setiap kami, untuk setiap anak-anak-Mu yang setia untuk bersekutu, walaupun kami hanya melalui online, tapi kami percaya berkat-Mu tetap sama, penyertaan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.